Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Apakah Anda memiliki masalah yang sedang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda atau orang yang Anda kasihi sedang berjuang dengan masalah kesehatan, masalah keluarga? Mungkin ada masalah di tempat kerja yang menciptakan stres dan kecemasan, atau mungkin Anda sedang menghadapi konsekuensi dari pilihan buruk yang pernah Anda buat. Hai, saya Mario Nugraha. Tidak peduli siapa kita, di mana kita tinggal, atau berapa pendapatan kita, atau apapun, kita semua memiliki masalah yang menyebabkan stres. Masalah-masalah yang kita tidak selalu tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kabar baiknya adalah, apapun masalah yang Anda hadapi, Kitab Suci memiliki prinsip-prinsip yang akan memberi Anda hikmat untuk mengetahui cara mengatasinya. Hari ini, Doni Alexander akan menunjukkan kepada kita hal-hal itu dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Doni? Ya, terima kasih Mario. Dulu ketika saya sudah menjadi orang yang dewasa, yang belum mengetahui bagaimana cara kehidupan bekerja, saya memiliki ide bahwa jika saya bisa mengatasi rintangan ini atau rintangan itu, hidup akan lancar dan menjadi lebih mudah. Di kampus, rintangan saya adalah berusaha untuk lulus dengan nilai yang cukup tinggi supaya nantinya saya dapat menemukan pekerjaan yang baik. Setelah lulus, rintangannya adalah mencari pekerjaan. Kemudian setelah diterima, saya berurusan dengan kurva pembelajaran sebagai akibat dari lingkungan kerja baru. Lalu, diikuti dengan rintangan selanjutnya dan seterusnya. Tidak ada habisnya. Tapi keyakinan saya yang kuat terus berlanjut bahwa jika saya bisa melewati rintangan ini atau rintangan itu, maka hidup akan lancar dan menjadi lebih mudah. Lalu menurut Anda tidak? Saya bercanda. Saya juga berasumsi yang sama sekian lama. Oke Doni, kapan Anda menyadari bahwa segalanya tidak akan menjadi lebih mudah? Iya, saya sepertinya termasuk orang yang lambat belajar, Mario. Karena baru pada usia parubaya saya menyadari kehidupan, atau setidaknya hidup saya ternyata tidaklah menjadi lebih mudah. Dan saya rasa tidak ada orang yang tidak seperti itu, Doni. Bukankah Ayub yang mengatakan bahwa manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi? Ya, sebenarnya itu adalah kata-kata dari salah seorang sahabatnya yang disebut para penghibur. Oh iya, para penghibur yang menyedihkan itu kan? Ya, begitulah. Tapi dalam hal ini, apa yang dia katakan itu benar. Bahkan Yahusua berkata, di dunia kamu akan mengalami kesusahan. Kita hidup di dunia yang penuh dosa. Itu fakta. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Kita harus bertahan hingga dia datang. Tapi tahukah Anda apa yang Yahusua katakan selanjutnya? Oke, tolong dibuka kitab Yohanes pasal 16 ayat 33. Ini adalah sebuah janji untuk semua situasi. Kehidupan antara sekarang dan masa kembalinya Yahusua akan semakin sulit. Jadi ini adalah sebuah janji yang berharga untuk dipegang teguh. Bagaimana Mario, sudah dapat? Oke. Ya, silakan dibaca. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia telah mengalahkan dunia. Itu sudah terjadi. Dia tidak mengatakan, saya sedang mengalahkan dunia. Tidak, dia sudah melakukannya. Jadi ini adalah kesepakatan yang sudah terlaksana. Itu tidak berarti bahwa hidup akan menjadi mudah. Tapi itu berarti bahwa kita tidak harus jatuh di bawah tekanan dan beban hidup seiring dengan berakhirnya waktu. Oke, ada sebuah pertanyaan dalam kitab Ratapan yang menurut saya sangat menguatkan. Ini adalah penyingkapan nyata mengenai karakter Yahwa. Anda tahu? Akan sangat mudah dalam tragedi yang suram untuk mempertanyakan kasih Yahwa. Terkadang orang-orang berkata, ya, jika dia adalah Tuhan yang pengasih, mengapa ini terjadi? Dan kata-kata lain seperti, mengapa saya kehilangan pekerjaan saya? Mengapa ibu saya didiagnosa menderita kanker? Mengapa anak saya tewas dalam kecelakaan mobil? Ya, memang mudah untuk bertanya pada saat-saat seperti itu. Ya, itulah alasan mengapa saya tersadar bahwa pernyataan yang ada di dalam kitab Ratapan ini begitu menguatkan. Dengarkan ini. Ini kitab Ratapan pasal 3 ayat 33. Di sini dikatakan, karena tidak dengan rela hati dia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi, Yahwa bukanlah penyebab dari tragedi yang disebabkan oleh dosa, tetapi selangkah lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa tragedi-tragedi yang dia izinkan terjadi
hanyalah tragedi-tragedi yang dapat digunakan untuk kebaikan kita. Kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi, alasan mengapa masalah diizinkan adalah karena masalah-masalah tersebut memberi kita kesempatan untuk mengembangkan karakter kita. Karakter seseorang adalah pikiran-pikiran dan perasaan-perasaannya. Itu adalah atribut yang membentuk atau membedakannya sebagai individu. Karakter kita adalah satu-satunya hal yang akan kita bawa ke dalam kekekalan. Nah, jika semua hal berjalan mulus dalam kehidupan, kita tidak akan pernah mengembangkan karakter yang cocok atau sesuai untuk hidup bersama para malaikat suci di hadirat Yahwa. Benar, jika gunung itu mulus, Anda tidak akan bisa mendakinya. Ya, tepat. Penulis Robert Tew memiliki cukup banyak pengamatan dan perkataan yang berhikmat. Dalam sebuah tulisannya, dia pernah berkata, pergumulan yang Anda hadapi hari ini sedang menumbuhkan kekuatan yang Anda butuhkan untuk hari esok. Bagus. Tapi bagaimana Anda merespon pergumulan-pergumulan hidup? Karena tidak semua orang merespon dengan cara yang dapat menumbuhkan karakter, ya kan? Atau dengan cara yang dapat menginspirasi pertumbuhan. Anda mengerti yang saya maksud, Doni? Ya, sangat mengerti, Mario. Beberapa orang lari dari masalah-masalah mereka. Mereka menunda-nunda. Oh, penundaan. Saya dulu benar-benar berjuang dengan masalah penundaan hingga suatu hari ketika saya masih kuliah, kakek saya mengatakan sesuatu yang benar-benar tidak bisa saya lupakan. Dia berkata, tidak berbuat masih tetap adalah sebuah pilihan, jadi jangan membuat keputusan sembarangan. Kakek Anda manusia bijak, Mario. Beberapa orang berusaha menyenangkan diri sendiri dengan alkohol atau obat-obatan. Yang lainnya menggunakan pelarian seperti membaca novel, menonton film, dan bermain game. Ini semua adalah cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk melarikan diri dari tekanan situasi yang buruk. Iya, benar. Saya mengenal beberapa orang yang mengalaminya, Doni. Itu bisa terjadi ketika seseorang begitu kewalahan oleh suatu situasi, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Tapi kita perlu tahu, sebenarnya tidak ada yang tahu kapan krisis akan meledak di wajah Anda, atau masalah muncul dan menggigit pergelangan kaki Anda. Masalah, krisis, stres, itu semua adalah bagian dari kehidupan. Inilah satu-satunya bagian dari kehidupan yang dapat dipastikan akan terjadi, dan semua orang memilikinya. Inilah alasan pentingnya mengapa, sebagai orang percaya, kita harus mengembangkan perlengkapan rohani untuk menghadapi situasi apapun yang akan terjadi. Mengetahui janji-janji Alkitab. Ya, tetapi lebih dari itu, kita perlu mengetahui prinsip-prinsip Alkitab. Itu benar. Jika moral dan nilai-nilai kita didasarkan pada kitab suci, kita akan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi apapun. Oke, tunggu. Saya tidak mengatakan moral dan nilai. Saya mengatakan prinsip. Apa bedanya? Moral itu dibentuk dan dipengaruhi oleh budaya kita. Prinsip di sisi lain seperti hukum atau prinsip dasar yang berfungsi sebagai aturan tindakan. Alkitab mengajarkan prinsip. Masyarakat membentuk dan mewarnai moral kita. Bisa berikan contohnya, Doni? Tentu saja bisa. Saya punya satu. Mari kita bandingkan moral negara-negara dunia pertama dan negara-negara dunia ketiga. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa negara-negara dunia pertama bebas dari kejahatan atau bahwa para pemimpin mereka benar. Jauh dari itu. Banyak penderitaan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga adalah akibat dari penindasan yang dilakukan oleh para pemimpin di negara-negara dunia pertama. Tapi saya sedang berbicara tentang moral pribadi. Cara etika pribadi negara-negara dunia pertama dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga. Baiklah. Negara-negara dunia ketiga terkenal dengan nepotisme. Seorang diktator atau presiden mulai menjabat dan apa yang terjadi? Dia memberikan pekerjaan kepada semua kroninya, terlepas dari apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Ya, tepat. Dan ini terjadi di setiap lapisan masyarakat. Dari istana presiden hingga buruh harian yang termiskin. Sudah menjadi bagian dari budaya moral mereka untuk mengutamakan para sahabat dan keluarga. Kedengarannya bagus. Tentu, kita semua harus mau membantu teman dan keluarga kita. Tapi tidak dengan mengorbankan orang lain. Nah, sebaliknya. Moral pribadi negara-negara dunia pertama menyatakan bahwa nepotisme itu salah. Apakah itu masih terjadi? Tentu. Tapi tidak sering dan tidak meluas. Bahkan faktanya, di banyak tempat, nepotisme justru dianggap ilegal. Sekarang, bagaimana contoh praktisnya? Katakanlah ada sekelompok teman yang sedang berpergian keluar. Mereka mungkin sudah minum terlalu banyak bir. Saat mereka berjalan-jalan, tertawa dan bersenang-senang, salah satu dari mereka tersandung dan memecahkan kaca spion dari mobil yang diparkir di jalanan. Apa yang terjadi selanjutnya? Saya yakin Anda akan memberitahu saya bahwa ini berbeda di setiap negara, Doni. Benar, karena itu akan berbeda sesuai dengan moral yang dipegang di setiap negara. Di negara-negara dunia ketiga di mana Anda diajari dari buayan bahwa teman dan keluarga adalah yang utama. Apapun yang terjadi, para sahabat dari pelaku itu akan membantu menutupinya. Bahkan mungkin sampai berbohong untuknya. Dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan jika dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan, seringkali dia tetap tidak bertanggung jawab jika dia mengenal orang yang tepat. Itu adalah bagian dari moral mereka, mengutamakan teman dan keluarga. Dan inilah alasan mengapa mereka yang menduduki posisi kekuasaan tinggi, mengisi kantong mereka dengan uang milik rakyat. Semua orang mengeluh,
tetapi tidak ada yang berubah karena moral mereka mengatakan untuk mengutamakan teman dan keluarga mereka sendiri. Iya, saya paham. Sebaliknya, banyak negara-negara dunia pertama yang memiliki budaya yang berdasarkan pada ajaran Kristen. Moral mereka mengatakan bahwa jika seseorang melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab, bahkan jika orang itu adalah anggota keluarganya. Benar, dan mereka memang bertindak seperti itu. Saya ingat pernah membaca tentang teroris lokal di Amerika Serikat, Ted Kaczynski. Sebelum mereka menangkapnya, dia dikenal dengan panggilan Una Bomber. Dia adalah penyebab kematian 3 orang dan melukai lebih banyak lagi. Menurut laporan, dia adalah subjek investigasi terpanjang dan termahal dalam sejarah Biro Investigasi Federal hingga saat itu. Nah intinya, kapan dia akhirnya tertangkap? Ternyata saudaranya sendiri yang melaporkannya ke FBI. Saudaranya sendiri, Doni. Itu dia. Ini adalah bagian dari kode moral mereka bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang salah atau ilegal, tidak peduli siapapun itu, mereka harus dimintai pertanggungjawaban. Bahkan jika itu adalah anggota keluarga sendiri. Itulah alasan mengapa pencurian dana publik cenderung berkurang. Nepotisme lebih sedikit, korupsi tidak besar, dalam budaya yang memiliki kode moral tertentu. Inilah sebabnya mengapa kita akan mengesampingkan moral dan lebih fokus melihat prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip Alkitabiah berlaku terlepas dari budaya apapun yang terlaksana di tempat Anda tinggal. Oke, dan saya perhatikan bahwa dalam setiap jawaban yang Anda berikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita terima di kotak surat kita, Anda selalu berusaha membawanya ke dalam prinsip-prinsip, Doni. Ini alasannya, karena janji-janji itu bagus. Kita membutuhkan janji demi kekuatan, keberanian, dan kenyamanan kita. Tapi prinsip-prinsip dari kitab suci lah yang mengajari kita bagaimana cara untuk hidup dan bertindak dalam situasi apapun. Buka kitab Ulangan pasal 8 dan bacalah ayat 1-3. Ini adalah bagian yang dikutip oleh Kristus di padang gurun saat dicobai. Dan saya ingin Anda memperhatikan bahwa apa yang Musa bicarakan di sini adalah merupakan prinsip-prinsip. Dia tidak menggunakan istilah yang sama, tapi dia menggambarkan hukum dasar untuk dijalani. Dan itu adalah prinsip. Silakan Mario. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahwa dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahwa, Elohimmu di padang gurun, selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jika dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahwa. Firman Tuhan mengandung prinsip-prinsip yang akan membimbing kita menghadapi setiap situasi dalam kehidupan sehari-hari. Benar, saya kira pada akhirnya apapun krisis atau masalahnya, itu semua akan menjadi berat jika Anda tidak memiliki kebijaksanaan, kekuatan, energi, sumber daya, atau silakan sebut sendiri untuk menghadapinya, Doni. Ya, betul sekali. Semua masalah ini, tekanan dan cobaan ini adalah untuk satu tujuan. Dan itu adalah untuk mengajari kita bahwa kita dapat mengandalkan Bapa Surgawi kita dalam setiap situasi. Itu sebabnya dia mengizinkan bangsa Israel terjebak di Laut Merah sebelum dia melepaskan mereka dengan menyeberangi laut itu. Itulah sebabnya dia membiarkan mereka haus sebelum dia memberi mereka air. Dia membiarkan mereka lapar sebelum memberi mereka manna. Itu semua untuk mengajari mereka prinsip bahwa ketika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, Anda selalu dapat memanggilnya. Buka kitab 1 Korintus pasal 10. Di sini Paulus mengulas beberapa peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel selama pengembaraan di padang gurun. Kemudian dia meringkas tujuan dari semua itu dalam ayat 11. Silakan jika sudah dapat, Mario. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebagian besar versi modern menggunakan kata contoh dan bukan lambang. Tetapi itu adalah dua kata yang berbeda. Sebuah contoh berfungsi sebagai pola yang digambarkan. Namun di sisi lain, definisi asli dari lambang adalah simbol. Dan kalau ada simbol, maka pasti akan ada penggenapannya. Ya, benar. Sama seperti semua anak domba yang dikorbankan menjadi simbol yang menunjuk ke depan kepada anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Demikian pula pengalaman bangsa Israel adalah simbol yang menunjuk ke depan kepada pengalaman generasi akhir zaman. Generasi terakhir dari orang-orang percaya akan belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka akan belajar untuk mempercayai Yahwa dalam situasi apapun. Dan itu dimulai dari sekarang. Saat kita belajar menerapkan prinsip-prinsip Alkitab untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para pendengar, kami akan kembali. Kita akan melihat bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan nyata. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter
di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Alkitab secara jelas menggambarkan keagungan bait suci buatan Salomo. Kita juga tahu bahwa bait suci yang dibangun setelah orang Israel kembali dari pembuangan Babel adalah bait suci yang ada di zaman Sang Juru Selamat melayani di bumi. Tetapi kitab suci menceritakan tentang bait suci yang lain, bait suci ketiga, yang paling menarik dari semuanya. Dan bait suci ketiga ini belum pernah dibangun. Belum. Bait suci ketiga ini dijelaskan secara rinci dalam kitab Yehezkiel pasal 40-48 dan telah membingungkan banyak orang Kristen. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah nubuatan yang tidak pernah digenapi karena orang Israel tidak memenuhi persyaratan ilahi tertentu. Yang lain berpendapat bahwa bait suci ini harus dibangun sebelum Yahusua kembali. Dan ini tentu saja bermasalah karena kubah emas milik orang-orang Muslim saat ini masih berada di bukit bait suci di Yerusalem. Gambaran Yehezkiel tentang bait suci ketiga memberi orang percaya pandangan sekilas yang menarik ke masa depan. Karena ini bukan nubuatan yang gagal, juga bukan bangunan yang akan dibangun sebelum kembalinya Yahusua. Namun bagaimanapun juga, bait suci ketiga akan dibangun dan menurut kitab suci, korban bakaran masih akan dipersembahkan di sana. Meskipun di sana sudah merupakan tempat yang suci. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bait suci ketiga, kapan dan di mana itu akan dibangun dan tujuan dari persembahan korban yang dilakukan di sana, dengarkanlah episode radio WLC yang berjudul Kebenaran Mengejutkan tentang Bait Suci Ketiga. Sekali lagi, judulnya adalah Kebenaran Mengejutkan tentang Bait Suci Ketiga. Episode-episode radio lain yang sudah tayang dapat juga Anda temukan di situs web kami atau cari di channel YouTube kami. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah Doni, saya sangat tertarik untuk mendengar bagaimana cara kerja dari hal yang kita bahas ini di dalam kehidupan nyata. Oke, buka kitab Yosua pasal 10. Saya suka cerita ini karena kisah ini menunjukkan proses langkah demi langkah penerapan prinsip-prinsip Alkitab untuk dapat menang atas rintangan yang luar biasa. Setiap dari kita dapat menggunakan proses yang sama untuk situasi yang menghadang kita. Nah sekarang, mari kita baca apa yang terjadi sehingga kita mendapatkan gambaran konteksnya. Kitab Yosua pasal 10 ayat 1-6. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang-orang itu sebab Gibeon itu adalah kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, dan mengatakan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel." Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, "Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami." Ini adalah situasi darurat yang membutuhkan tindakan segera. Ini situasi yang berbahaya. Yosua menghadapi perang melawan kekuatan gabungan dari 5 raja. Ya, saya pikir elemen lain yang menambah tekanan pada situasi ini bagi Yosua adalah bahwa orang Gibeon baru saja membuat perjanjian dengan Israel. Jika Israel gagal untuk mendukung mereka dan membantu mereka, itu akan berdampak buruk pada bukan hanya Israel, tetapi juga pada Tuhan Israel. Jadi reputasi dipertaruhkan di sini, Doni. Itu poin yang bagus. Saya tidak memikirkan itu. Tapi Anda benar, Mario. Jadi Joshua menghadapi situasi yang sangat menegangkan ini. Dan apa yang dia lakukan? Baca ayat berikutnya, ayat 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal
dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Prinsip Alkitab pertama tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi dengan masalah apapun adalah bertindak dengan segera. Dia tidak mencoba melarikan diri melalui cara apapun yang mereka gunakan. Karena tentu mereka belum punya novel dan komputer. Dia tidak menenggelamkan stresnya dengan minum sedikit banyak anggur. Dia segera merespon. Oke, tapi tunggu. Bagaimana jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan? Bagaimana Anda seharusnya merespon jika Anda tidak tahu apa respons yang benar yang harus Anda buat, Doni? Itu pertanyaan yang bagus dan saya senang Anda bertanya, Mario. Saya melihat banyak orang Kristen, terlalu banyak, yang mendapati diri mereka dalam situasi hanya duduk di sana dan meremas-remas tangan mereka dan berkata, saya tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya Yahwa mau memberitahu saya apa yang harus kulakukan. Ya, begitulah. Kita tidak seharusnya berlari mendahului Yahwa. Tidak, tapi kita masih harus bertindak. Buka kitab Yesaya pasal 58 dan bacakan ayat 11 untuk kita. Yahwa telah berjanji untuk membimbing kita, untuk memimpin kita. Keduanya adalah kata kerja tindakan. Saat dia membimbing, saat dia memimpin, kita harus mengikuti. Itu juga merupakan kata kerja tindakan. Kita tidak seharusnya hanya duduk di kursi kita, meremas-remas tangan kita, dan menunggu untuk dipimpin. Dia tidak bisa memimpin jika kita bahkan belum berdiri untuk bergerak maju. Oke, kitab Yesaya pasal 58 ayat 11. Silakan Mario. Yahwa akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Apa yang terjadi ketika mobil Anda terjebak di lumpur dan Anda mengisinya dengan bensin? Apakah mobil Anda langsung keluar? Tidak, bannya hanya akan berputar-putar di tempatnya. Dan Anda tenggelam lebih dalam ke dalam kubangan. Tidak bergerak maju ketika ada masalah, menunda-nunda, melarikan diri. Sama saja dengan memutar ban Anda di tempatnya. Oke, Anda terus mengatakan maju. Tapi secara praktis, bagaimana Anda bisa melakukan itu ketika Anda tidak tahu ke arah mana seharusnya Anda bergerak? Anda tidak ingin salah langkah. Anda benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Anda harus mengambil langkah maju. Iya. Tapi tolong uraikan langkah pertama itu menjadi langkah-langkah kecil bagi kita. Apa yang Anda lakukan, Doni? Anda perlu mengumpulkan informasi. Jika Anda memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui jalan mana yang harus ditempuh, Anda pasti sudah melakukan langkah itu. Jadi, jika Anda tidak cukup tahu untuk mengetahui cara mengambil langkah pertama, kumpulkan informasi. Dan saat Anda mengumpulkan informasi, Yahwa akan mengesankan dalam pikiran Anda jalan yang benar untuk Anda tempuh. Tetapi bahkan mengumpulkan juga adalah kata kerja tindakan. Anda harus bertindak, dan dia akan membimbing. Kumpulkan informasi dan terus kumpulkan informasi sampai jalan ke depan dengan jelas setelah diyakinkan dalam pikiran Anda. Oke, langkah berikutnya, kitab Yosua pasal 10 ayat 8. Berfirmanlah Yahwa kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Prinsip Alkitab kedua, carilah hikmat ilahi. Yosua melakukannya. Kita cenderung meninggalkan pencarian hikmat ilahi untuk hal-hal besar dalam hidup. Tetapi kita dapat mencari hikmat ilahi untuk krisis harian yang lebih kecil yang pasti muncul juga. Anda tidak perlu menunggu sampai terjadi bencana yang mengubah hidup. Mencari hikmat ilahi sangat penting untuk kemenangan apapun. Alkitab berisi hikmat bagi kita. Tetapi kita harus mencarinya. Baca kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6 untuk kita. Dan ini adalah janji bagi siapa saja yang meminta bimbingan ilahi. Silakan Mario. Yakobus. Salah satu surat kecil yang sangat sulit ditemukan. Nah oke, ini dia. Di sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Yahwa yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah dia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ketika Yosua mencari bantuan dan bimbingan ilahi, dia menerima jawaban yang sangat ramah dan kita juga akan mendapatkannya jika kita melakukan apa yang Yosua lakukan. Baiklah, prinsip nomor berikutnya. Yosua bertindak dengan segera mencari bimbingan ilahi dan menerimanya. Dan sekarang langkah ketiga. Dia bertindak dengan iman atas arahan yang telah diberikan kepadanya. Dan Yahwa memberkati dia. Baca kitab Yosua pasal 10 dari ayat 9 sampai ayat 11. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Yahwa mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, dan mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru tiba di lereng Bet Horon, maka Yahwa melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati.
yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Yahwa menghargai iman Yosua dan bekerja keras demi dia. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya bagi kita untuk selalu mencari pertolongan Yahwa. Ini tidak hanya perlu, tetapi juga efektif. Baca kitab Mazmur pasal 50 ayat 15 untuk kita, Mario. Jika kita menginginkan hasil yang sama seperti yang diperoleh Yosua, kita perlu bertindak berdasarkan prinsip yang sama yang dia jalankan. Oke, silakan dibacakan kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ada begitu banyak, sangat banyak ayat Alkitab seperti ini. Sayangnya untuk saat ini kita tidak punya waktu untuk membacanya lebih banyak. Oke, kitab Yesaya pasal 40 ayat 11 mengatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, di barat, mereka cenderung mengarahkan dari belakang kawanan domba mereka, tetapi di timur kita memimpin kawanan itu. Tetapi bagaimanapun caranya, bayi hewan yang belum belajar bagaimana segala sesuatu terlaksana, cenderung berjalan tak tentu arah. Tetapi bahkan di sini, Yahwa tetap sabar. Jika Anda tersandung dan salah langkah, Dia tidak akan menyerah pada Anda. Dia akan terus memimpin Anda, bahkan di luar dari situasi yang biasanya Anda alami. Ya, itu poin yang bagus. Saya pikir kadang-kadang ketika kita berurusan dengan masalah yang kita buat sendiri, kita merasa malu dan merasa bahwa kita harus keluar dari masalah yang kita buat sendiri itu sebelum kita meminta pertolongan lebih lanjut. Tapi kita tidak seharusnya begitu. Yahwa sabar dan selalu siap menolong. Sangat benar, Mario. Kita tidak boleh membiarkan rasa malu menjauhkan kita dari Yahwa. Mari kita berputar sejenak karena saya pikir terlalu banyak dari kita jatuh ke dalam garis pemikiran bahwa jika kita menciptakan situasi buruk melalui pilihan salah kita sendiri, kita tidak dapat meminta pertolongan lebih lanjut kepada Yahwa sampai entah bagaimana kita sudah memperbaiki situasi untuk diri kita sendiri. Tapi bukan itu yang diajarkan Alkitab. Buka kitab Lukas pasal 15 dan bacalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada poin penting di sini yang ingin saya sampaikan. Baiklah, kitab Lukas pasal 15 ayat 3-6. Di sini dikatakan, lalu dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau dia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya. Dan kalau dia telah menemukannya, dia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jika seekor domba tersangkut di semak berduri, apakah yang salah dombanya atau gembalanya? Dombanya. Ya, benar, itu salah dombanya. Tapi itu tidak menghentikan sang gembala dari menolong dombanya. Jika domba tersandung dan jatuh ke jurang, dia tidak akan bisa keluar. Atau jika dia kesasar dan tersesat kembali. Apakah itu kesalahan domba atau kesalahan gembala? Kesalahan domba. Namun ketika domba membutuhkan pertolongan, sang gembala tidak ragu untuk turun tangan dan menolong. Dia tidak menjauh dan melihat domba-domba itu berjuang agar bisa mengambil pelajaran. Dia segera masuk dan menolong. Ini adalah perumpamaan Kristus sendiri. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa Yahwa adalah gembala ilahi kita yang memperlakukan kita dengan lembut seperti gembala manapun memperlakukan anak domba yang tidak patuh. Baiklah, prinsip keempat yang juga merupakan langkah keempat. Apakah Anda memperhatikan bagaimana masing-masing prinsip ini merupakan langkah-langkah dalam suatu proses? Kita dapat menerapkannya pada situasi apapun. Prinsip nomor 4. Yosua memanfaatkan sumber daya ilahi yang tersedia baginya. Bacalah beberapa ayat berikutnya. Kitab Yosua pasal 10 ayat 12-15. Lalu Yosua berbicara kepada Yahwa pada hari Yahwa menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hal seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Yahwa mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Yahwa. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Yahwa memperhatikan suara manusia. Dia bersedia menolong kita. Ada sumber daya surga yang tak terbatas yang tersedia bagi kita, asal kita mau saja. Ya, tapi masalahnya kita tidak meminta. Ya, saya tahu. Mengapa demikian? Umat Yahwa seharusnya tidak pernah ragu untuk meminta. Kita telah diberikan begitu banyak jaminan dalam kitab suci. Baiklah, satu prinsip terakhir, langkah kelima. Dan ini adalah langkah penting yang sering diabaikan orang, yaitu Yosua menyelesaikan kemenangannya. Maksud Anda apa, Doni? Nah, Anda baru saja membaca bahwa orang Israel telah menang.
Tetapi saat mereka berperang, kelima raja ini bersembunyi di sebuah gua. Ketika Yosua menerima kabar itu, dia berada di tengah-tengah pertempuran. Dia tidak bisa menghadapinya pada saat itu. Jadi bacalah apa yang dia lakukan, ayat 18 dan 19. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi janganlah kamu berhenti. Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Yahwa Elohimmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Bahkan di sini Yosua mengungkapkan imannya akan keterlibatan Yahwa dalam menyanggupkan mereka untuk menang. Jadi mereka memenangkan pertempuran. Lalu apa yang dilakukan Yosua untuk menuntaskan kemenangan itu? Ayat 22 sampai 27. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka mendekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Yahwa kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutup orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Ini adalah sebuah kemenangan yang lengkap. Ya, dengan keterlibatan dan pertolongan Yahwa, orang Israel telah memenangkan pertempuran. Tetapi selama 5 raja itu masih hidup, akar masalahnya tetap ada. Jadi masalahnya perlu diselesaikan agar tidak ada lagi orang Amori yang menjadi ancaman bagi Israel. Jadi ini yang perlu kita lakukan juga. Kita perlu menerapkan 5 prinsip ini untuk masalah-masalah kita. Ketika kita melalui setiap langkah proses ini dan Yahwa telah memberi kita kemenangan, maka kemudian kita perlu mengambil langkah terakhir dan menyelesaikan kemenangan. Jangan puas hanya karena sebagian dari kesulitan Anda telah terselesaikan. Selesaikanlah sampai tuntas. Ya, itu sangat bagus. Saya tahu kita sudah kehabisan waktu, tapi bisakah Anda secara singkat merangkum sekali lagi 5 langkah itu untuk kita, Doni? Baik, Mario. Prinsip pertama yang juga adalah langkah pertama, bertindaklah dengan segera. Yosua punya masalah, dan dia langsung merespon. Dia tidak mencoba untuk menghindar atau melarikan diri. Dia segera bertindak. Jika Anda tidak tahu persis tindakan apa yang harus diambil, kumpulkan informasi. Setelah Anda memiliki informasi yang cukup, akan menjadi jelas tindakan apa yang diperlukan. Langkah kedua, carilah hikmat ilahi. Ini sangat penting untuk mendapat kemenangan dalam hal apapun. Iya, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak ingin dibimbing dalam segala sesuatu yang harus dilakukan, karena Dia yang mengetahui segalanya. Langkah ketiga, segera setelah Anda memahami kehendak Yahwa untuk situasi Anda, ikutilah jalan itu. Yosua bertindak dengan iman atas jaminan yang diberikan kepadanya, dan Yahwa memberkati usahanya. Langkah keempat, sumber daya surga yang tidak terbatas tersedia untuk Anda. Jadi manfaatkanlah itu semua. Itulah yang dilakukan Yosua. Dia melihat Israel memenangkan pertempuran. Tetapi untuk menjadikannya kemenangan yang menentukan, mereka membutuhkan waktu siang yang lebih banyak. Jadi dia meminta kepada Yahwa untuk menahan matahari bagi mereka dan dia mendapatkannya. Dan akhirnya langkah kelima, selesaikan kemenangan. Hei, Anda membuat Yahwa berperang atas nama Anda. Mengapa Anda tidak menginginkan kemenangan yang lengkap dan total? Benar juga. Saya jadi teringat dengan kisah saat Elisa menyuruh Raja Yoas untuk menembakkan panah keluar jendela. Dia memberitahu Raja bahwa itu adalah panah Yahwa. Kemudian dia menyuruhnya untuk mengambil sisa anak panah dan memukul-mukulnya ke tanah. Ya, sesuatu yang tidak akan mau dilakukan oleh seorang pemanah manapun. Benar, Yoahas jelas sepakat dengan Anda, Doni. Dia hanya memukul-mukulkan panah-panah itu, ya mungkin dengan sangat pelan, di tanah beberapa kali, dan itu membuat Elisa kesal. Dengarkan ini. Kisah ini ada di kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 19. Di sini dikatakan, tetapi gusarlah abdi Eloah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ya, itu contoh yang sangat baik. Lakukanlah semua ketika sedang dalam perjuangan untuk mendapatkan kemenangan. Kitab Mazmur pasal 44 mengatakan, engkaulah Rajaku dan Elohimku, yang memberikan kemenangan bagi anak-anak Yakub. Dengan pertolonganmu lah, kami memukul mundur para lawan kami. Dengan kuasamu lah, kami menginjak-injak mereka. Dan itu adalah sebuah janji untuk kita semua.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Setiap minggu, semakin banyak orang yang menemukan diri mereka berada dalam situasi di mana mereka merasa perlu untuk beribadah kepada Yahwa di rumah. Terkadang, beberapa keluarga dapat bergabung bersama dalam sebuah kegiatan ibadah. Seringkali, ibadah seperti ini hanya terdiri dari satu keluarga, atau bahkan satu orang. Jika Anda terbiasa melakukan kegiatan ibadah Anda di gereja, menyaksikan program dan mendengarkan khotbah yang disiapkan oleh orang lain, maka mungkin akan sulit untuk mengetahui bagaimana mengisi jam-jam kudus di rumah Anda. Namun Anda tidak perlu terintimidasi memikirkan untuk beribadah sendiri atau untuk menyajikan ibadah yang berarti bagi keluarga Anda. Banyak dari umat Yahwa yang telah melakukannya sepanjang waktu. World's Last Chance memiliki banyak sumber daya yang dapat membantu Anda dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan untuk ibadah di rumah, baik untuk yang sendirian, keluarga, maupun yang berkelompok. Di situs web kami, carilah 3 serial artikel yang berjudul Keluarlah Daripadanya, Hai Umatku. Sekali lagi, artikel ini berjudul Keluarlah Daripadanya, Hai Umatku. Bagian 1, 2, dan 3. Ada ide-ide serta janji-janji yang menguatkan untuk mendorong iman Anda saat Anda mengikuti Yahwa dan mulai beribadah di rumah. Pertanyaan hari ini yang masuk ke kotak surat harian kita berasal dari Perugia, Italia. Saya telah melihat foto-foto kota Perugia, sungguh indah di sana, Mario. Tahukah Anda bahwa Italia memiliki universitas tertua di dunia, Universitas Bologna, didirikan pada tahun 1088? Tidak, saya baru dengar itu sekarang, Doni. Namun, salah satu kemewahan modern favorit saya diciptakan oleh orang Italia. Coba saya tebak, mobil sport Alfa Romeo? Nah, sekarang setelah Anda menyebutkan itu... Ferrari? Lamborghini? Tidak. Saya mungkin memiliki selera tinggi walau ekonomi lemah, tapi Anda salah. Yang saya maksud adalah jacuzzi. Jacuzzi? Itu bak mandi air panas. Ya, Candido Jacuzzi. Oke. Dia adalah seorang imigran yang pindah ke Amerika Serikat, tapi ya dia tetaplah orang Italia. Dia yang menciptakan pompa air jacuzzi Whirlpool portable pertama. Putranya, Kenny, lahir dengan penyakit rheumatoid arthritis. Jadi, dia menciptakan bak mandi air panas dengan air yang membentuk pusaran untuk membantu rasa sakit putranya. Nah, baiklah, kalau begitu. Saya setuju. Itu penemuan yang hebat. Jadi, apa pertanyaan yang kita dapat hari ini, Mario? Tommaso Fellini menulis, sebagai seorang pengusaha Kristen, saya ingin menghormati Yahwa. Apakah ada prinsip-prinsip Alkitab yang dapat membantu saya mengembangkan bisnis saya? Saya suka pertanyaan ini. Kita berada di dunia dan meskipun zaman akhir sudah dekat, kita harus bertahan sampai dia datang. Dan apa gunanya waktu kita di bumi ini? Selain untuk memuliakan Bapa melalui kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika orang melihat kita, melihat praktek bisnis kita, mereka tahu tanpa keraguan bahwa di sini ada seorang pria, seorang wanita yang melayani Tuhan di surga. Ya, ada sejumlah prinsip Alkitab yang benar-benar dapat membantu bisnis atau usaha apapun berkembang dan terus berjaya. Buka kitab Matius pasal 5 dan baca ayat 41 dan 42. Ini dari khotbah Sang Juru Selamat di bukit dan ini adalah tempat yang baik untuk memulai. Kitab Matius pasal 5 ayat 41 dan 42. Apa yang dikatakan di situ? Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kita menyebutnya memberikan lebih dan prinsip ini menghasilkan keuntungan besar. Baik ketika prinsip tersebut diterapkan dalam lingkungan bisnis atau dalam hubungan-hubungan pribadi. Dalam bisnis, Anda tahu bahwa Anda bukan satu-satunya bisnis di luar sana yang menawarkan barang atau jasa Anda. Anda punya saingan. Cara untuk membedakan diri Anda dan supaya mendapat perhatian adalah dengan membiasakan diri memberi lebih. Melakukan lebih dari yang diharapkan. Ya, itu poin yang bagus. Kita semua menginginkan hasil sejauh 2 mil, tetapi tidak semua orang mau melakukan perjalanan sejauh 2 mil itu. Tapi itulah kunci untuk membuat diri Anda lebih baik dari para pesaing Anda. Selain itu, hal ini mencerminkan Yahwa dengan baik ketika seorang pemilik bisnis Kristen mau menerapkan prinsip ini. Kedua, jangan mengambil jalan pintas. Apapun pekerjaan Anda, banggalah saat Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Membangun untuk bertahan.
Ketika apa yang Anda hasilkan adalah sebuah pekerjaan yang berkualitas, baik itu produk atau jasa, Anda akan mendapatkan reputasi yang baik. Benar, dan reputasi yang baik dalam bisnis sangat berpengaruh, Doni. Bagaimana dengan aturan emas? Anda tahu, lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Itu luar biasa. Ketika Anda memperhatikan pelanggan atau klien Anda dan kebutuhan mereka akan mengingat dan memikirkan Anda dan bisnis Anda dengan cara yang baik. James Case Penney adalah seorang pengusaha Amerika yang mendirikan jaringan besar department store. Pada puncaknya, perusahaannya memiliki lebih dari 2.000 toko. Penney juga adalah seorang Kristen yang taat. Dalam sebuah tulisan, dia pernah berkata, "Yang saya ingat aturan emas selalu menjadi moto dan ajaran bagi saya. Pelita yang membimbing langkah saya." Ya, Anda menjadi bijak ketika Anda memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Tidak hanya klien dan pelanggan, tetapi juga karyawan. Ini adalah naluri bisnis yang bagus. Dan itu tercermin dengan baik pada Yahwa ketika mereka yang mengaku melayani dia hidup dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kitab suci. Hal baik lainnya yang perlu diingat adalah mempraktekkan penata layanan yang baik. Yahwa benar-benar memiliki segalanya. Kita hanyalah pelayannya. Ketika Anda menerapkan prinsip itu dalam bisnis, maka Anda akan menggunakan sumber daya dengan bijak. Anda tidak akan sembarangan merusak bumi ini hanya untuk meningkatkan margin keuntungan Anda. Anda akan menyadari bahwa Anda adalah pengelola sumber daya Yahwa. Ya, itu akan sangat mempengaruhi keputusan apa yang Anda buat, ya kan? Ya, sangat. Ketika Yahusua kembali, kita ingin kata-kata yang diucapkan dalam kitab Matius pasal 25 ayat 23 dikatakan kepada kita. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Sekarang bukalah kitab 2 Korintus pasal 9 dan bacalah ayat 6. Oke. Ini adalah prinsip Alkitab lainnya yang baik untuk diterapkan dalam bisnis maupun dalam kehidupan secara umum. Itu akan selalu menuai upah. Kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Apa yang dikatakan di situ? "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Apa yang kita lakukan dalam upaya apapun biasanya adalah apa yang kita dapatkan darinya. Hal ini berlaku dalam hubungan pribadi serta dalam membangun bisnis, membangun loyalitas merek, dan bahkan dalam cara kita memperlakukan karyawan kita. Karyawan kita juga memiliki keinginan dan kebutuhan. Ketika kita memperhatikan keinginan dan kebutuhan itu, ketika kita berinvestasi pada karyawan kita, yang kita petik adalah loyalitas. Ya, dan memperlakukan karyawan dengan baik sangatlah penting jika kita ingin membangun bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Kita tidak menghormati Yahwa ketika kita mencoba memeras setiap sen terakhir dari kesepakatan atau menjadi kaya dari mereka yang bekerja untuk kita. Seorang pekerja layak mendapat upahnya. Ya, Anda benar sekali, Mario. Dan kitab suci benar-benar berbicara tentang itu. Tolong buka kitab Ulangan pasal 24 ayat 15. Untuk kita dan sementara Anda mencarinya, saya akan membaca kitab Imamat pasal 19 ayat 13. Di sini dikatakan, "Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya." Jadi, lihat, Yahwa memahami pergumulan kaum yang miskin dan kelas pekerja. Jika kita ingin menghormati dia, kita akan memahami pergumulan mereka juga, dan tidak mencoba mengambil keuntungan dari mereka dengan membayar mereka dengan upah serendah mungkin. Apa yang dikatakan di kitab Ulangan pasal 24 ayat 15, Mario? Nah, perikop ini sebenarnya dimulai di ayat 14. Di sini dikatakan, "Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik dia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Dia mengharapkannya, karena dia orang miskin, supaya dia jangan berseru kepada Yahwa mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu." Saat Anda mencoba membangun bisnis, laba adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah bisnis itu berhasil atau tidak. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu tidak boleh diraih dengan cara mengambil keuntungan dari mereka yang bergantung pada Anda. Seorang teman saya mengalami waktu yang sangat sulit mencari pekerjaan selama masa lockdown karena COVID. Dia tinggal di negara Afrika tertentu yang melakukan banyak bisnis dengan negara timur jauh. Nah, teman saya ini berpendidikan tinggi, dan sebelum masa lockdown, dia bisa mencari nafkah dengan nyaman sebagai penerjemah yang bekerja untuk perusahaan milik negara asing itu. Selama masa lockdown, perusahaan mendapat keuntungan besar. Tidak hanya pekerja mereka yang bekerja lebih dari 12 jam sehari, tetapi mereka juga menurunkan upah pekerja hingga 1/3 hingga 1/4 dari gaji pada masa sebelum lockdown. Wow, 1/3? Itu mengerikan. Itu perampokan. Saya memberitahu beberapa rekan tentang hal ini, dan seorang warga negara timur jauh ini membelanya sebagai sebuah praktek bisnis yang baik, kapitalisme. Ya, saya menyebutnya mengambil keuntungan. Ya, begitulah. Nah, sekarang, jika Anda seorang pemilik bisnis Kristen, Anda mungkin akan mendapatkan keuntungan dengan mengambil keuntungan dengan cara itu. Tetapi, apakah itu yang akan Kristus lakukan? Apakah itu memuliakan Yahwa? Sama sekali tidak. Saya pernah membaca sesuatu yang mengatakan,
Anda adalah satu-satunya Kristus yang pernah dilihat oleh beberapa orang. Jadi intinya adalah, tentu saja bahwa cara kita memperlakukan orang lain mencerminkan orang seperti apa kita. Dan jika kita mengaku melayani Yahwa, tetapi memperlakukan orang lain dengan buruk, mengambil keuntungan, itu tidak akan mencerminkan dia dengan baik. Berbicara tentang margin keuntungan bagi orang Kristen, jika keuntungan Anda memiliki tujuan, kebaikan yang lebih besar, maka Anda akan benar-benar bekerja lebih keras dan menemukan lebih banyak kepuasan dalam pekerjaan Anda. Misalnya, mungkin dengan dana yang meningkat, Anda akan membantu mendanai peluang bagi orang-orang yang kurang beruntung. Ya, saya tidak tahu. Tetapi keuntungan yang bertujuan adalah sesuatu yang diperjuangkan. Anda ingat apa yang Yahusua katakan dalam kitab Markus pasal 8 ayat 36? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia Kehilangan nyawanya sendiri. ya, kehilangan nyawanya sendiri. Dan itu membawa saya ke poin terakhir saya, prioritas. Mengetahui bagaimana cara mengatur dan membuat prioritas adalah sangat penting. Banyak pemilik bisnis rintisan yang tidak pernah benar-benar berhasil atau menjadi besar karena seiring pertumbuhan bisnis, mereka mengelola bisnis skala kecil. Mereka tidak bisa membuka cabang di berbagai tempat sekaligus, sehingga usaha bisnis mereka tidak pernah benar-benar tumbuh besar. Mereka perlu belajar untuk memprioritaskan apa yang mereka lakukan untuk memaksimalkan waktu mereka. Jika seorang karyawan dapat menjalankan urusan tertentu, biarkan dia melakukannya, dan Anda dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh karyawan tersebut. Betul, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang kompeten, yang tahu apa yang mereka lakukan, dan Anda tidak perlu melakukan semuanya. Ya, benar. Mario tolong baca kitab Matius pasal 6 ayat 33. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana kita harus membuat prioritas. Dan seperti semua prinsip Alkitab yang lain, prinsip ini memiliki banyak bentuk penerapan. Silakan, kitab Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Yahwa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Yahwa selalu menjadi prioritas pertama kita, maka hal-hal lain secara alami akan berada di tempatnya. Apakah itu terkait hubungan antar pribadi, bisnis, atau apapun yang Anda miliki. Jika kita menempatkan pencarian Yahwa dan kebenarannya sebagai prioritas terpenting kita, maka hal-hal lain akan secara alami berada pada tempat yang semestinya. Tidak ada yang salah dengan menjadi sukses dalam bisnis dan menghasilkan banyak uang. Ayub sangat kaya, tapi dia menggunakan kekayaannya untuk memberkati orang lain. Kita juga bisa. Dan ketika kita mengutamakan Yahwa dalam segala hal, maka kita memuliakan Dia dan memimpin orang lain untuk memperhatikan dan mengakui keunggulan keyakinan kita jika keyakinan itu menghasilkan buah-buah kebenaran, keadilan bagi orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, dan lain-lain. Semua hal ini menghormati Yahwa. Ini sangat benar. Sebagai penutup, saya ingin Anda membuka kitab Amsal pasal 3 dan membaca 4 ayat pertama. Inilah yang akan terjadi ketika kita menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam bisnis. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Yahwa serta manusia. Membawa prinsip-prinsip Alkitab ke dalam kehidupan kita sehari-hari menghormati Yahwa. Ini memiliki manfaat tambahan untuk memberi kita reputasi yang baik di antara rekan kerja dan rekan bisnis kita. Bagi siapapun yang berada dalam bisnis, hal ini akan memiliki efek positif pada reputasi bisnis mereka. Kita selalu diberkati ketika kita hidup menurut standar-standar Yahwa. Itu benar. Saya suka prinsip-prinsip seperti ini diterapkan dalam praktek hidup sehari-hari. Ini adalah praktek-praktek yang saleh dan seperti yang Anda katakan, ini menghormati Yahwa. Baik, terima kasih atas pertanyaan bagus lainnya dari audiens pendengar kami. Terus kirimkan pertanyaan, komentar, dan permintaan doa Anda kepada kami. Cukup buka worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami berharap mendapat kabar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Saya sangat menikmati situs web bernama Quora.com. Ya, websitenya bernama Quora.com. Orang-orang dari seluruh dunia memposting pertanyaan untuk dijawab orang lain. Jawabannya berkisar dari jawaban yang lucu hingga memilukan,
hingga yang menggembirakan dan membangkitkan semangat. Baru-baru ini saya melihat postingan di sana tentang seorang perempuan yang melakukan manicure untuk lansia di panti jompo. Seorang penghuni baru datang dan ketika sang ahli manicure sedang memilih berbagai warna yang tersedia, wanita tua itu berkata bahwa dia hanya ingin cat kuku yang bening, yang jernih. Si ahli manicure berpikir, itu tidak seru. Dia bertanya kepada wanita tua itu, mengapa dia ingin warna yang bening? Wanita tua itu menjawab, tangan saya jelek. Saya tidak ingin menarik perhatian orang-orang. Ahli manicure kemudian menatap tangan wanita itu. Memang benar, tulang-tulang jarinya menonjol, kulitnya keriput dan ditutupi bintik-bintik penuaan. Tapi dia tidak menganggap itu buruk. Dengan lembut dia mengangkat tangan yang sudah tua itu dan dia berkata, tanganmu menceritakan kisah hidupmu, tanganmu menceritakan kisah cinta, kepedulian, dan petualangan. Tangan ini telah menyentuh dan memegang hal-hal yang kebanyakan orang hanya bisa impikan. Dengan kata-kata dorongan dan pengertian seperti itu, wanita tua itu pun memutuskan bahwa dia ingin mencoba cat kuku merah muda. Para pendengar, kita semua memiliki hal-hal yang tidak kita sukai tentang diri kita sendiri atau yang membuat kita merasa bersalah. Kabar baiknya adalah Yahwa tetap mengasihi kita. Kitab Mazmur pasal 40 ayat 17 mengatakan, Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Yahwa memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Elohimku, janganlah berlambat. Ya, kita membuat kesalahan-kesalahan. Ya, sikap dan perilaku kita seringkali tidak menyenangkan. Tubuh kita menjadi tua, tetapi melalui itu semua, Yahwa tetap mengasihi kita. Anda adalah anak Yahwa. Saya tidak tahu siapa Anda atau di mana Anda berada, tetapi Yahwa tahu. Dia mengasihi Anda dengan kasih dan cinta yang tidak akan pernah pudar. Dia tahu semua tentang Anda, kelemahan terbesar Anda, kegagalan Anda yang paling memalukan, dan Dia mengasihi Anda apa adanya. Anda adalah anaknya yang berharga. Kitab Mazmur pasal 113 mengatakan, Oh Yahwa, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Yahwa. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Saya sangat suka mendasarkan sesuatu pada prinsip-prinsip. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, Anda hanya perlu mencari prinsip-prinsip Alkitab.
Prinsip-prinsip ini akan tetap sama terlepas dari moral budaya individu apapun yang Anda jalani. Bertindak berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab membuat Anda tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Sekarang inilah kabar baiknya. Yahwa tidak pernah dikalahkan. Dia tidak bisa dikalahkan. Tentu rencananya mungkin telah diserong selama ribuan tahun. Tetapi pada akhirnya dia selalu menang. Dan dia juga memiliki rencana keselamatan. Mario, tolong buka kitab Roma pasal 8. Paulus sangat gembira dalam pengetahuan bahwa ketika kita berada di pihak Yahwa, kita adalah umat pemenang. Baca kitab Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Baiklah, di sini dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Setelah semua yang dia lakukan untuk kita, semua yang dia korbankan, setiap hadiah mahal yang dia berikan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia sekarang akan menahan bantuan? Atau apapun yang kita butuhkan? Tidak sama sekali. Oke, sekarang turun dan baca ayat 35 dan 37 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yahwa yang ada dalam Kristus Yahushua Tuhan kita. Kita melayani Tuhan yang tak terkalahkan dan tak bisa dikalahkan. Sekarang, inilah bagian yang sangat menarik. Adalah kehendak Yahwa bagi anak-anaknya untuk menjadi pemenang juga. Benar, dan saya jadi teringat dengan kitab Filipi pasal 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berapa banyak perkara? Beberapa hal. Kebanyakan hal. Hal-hal tertentu yang sesuai dengan kategori tertentu. Tidak, segala perkara. Segala perkara. Sebagai penutup, saya ingin Anda membaca kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15. Dan saat Anda membaca ini, ingatlah apa yang baru saja kita katakan. Adalah kehendak Yahwa agar anak-anaknya menjadi pemenang juga. Silakan Mario. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Dia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kitab suci penuh dengan jaminan yang sangat indah dan kuat. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah yang ingin dilakukan Yahwa bagi kita. Dia akan menolong kita dalam setiap situasi jika kita mengizinkan Dia. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengulurkan tangan iman. Dan jika Anda membutuhkan lebih banyak iman, Anda selalu dapat meminta lebih banyak juga. Ya, betul sekali. Terima kasih telah bergabung dengan kami pada hari ini para pendengar. Kami berharap Anda bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter
di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.